Piknik. Bertemu lagi dengan Piknik Kue Channel, channelnya orang yang suka piknik dan kuliner. Di video kali ini kita mau info 4 wisata yang terletak di dataran tinggi Dieng. Dan inilah destinasi kita yang pertama, yaitu Batu Pandang Ratapan Angin. Dari beberapa tempat wisata yang terletak di dataran tinggi Dieng, inilah salah satu yang kita kunjungi, yaitu Batu Pandang Ratapan Angin. Dataran tinggi Dieng merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Tengah. Dataran tinggi Dieng ini berada di antara dua kabupaten, yaitu di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo. Selain menyuguhkan kesejukan udara khas dataran tinggi, ada banyak tempat wisata alam dan sejarah yang bisa kita kunjungi di dataran tinggi Dieng ini. Tempat lokasi Batu Pandang Ratapan Angin ini buka setiap hari mulai pukul 6 pagi sampai dengan pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Batu Pandang Ratapan Angin merupakan salah satu tempat berfoto terbaik di Dieng. Karena lokasi Batu Pandang Ratapan Angin yang berada di sekitar Bukit Telaga Warna dan Telaga Penilon membuat panorama telaga terlihat begitu menawan dari ketinggian. Pengunjung bisa melihat seluruh telaga dengan warna yang kerap berubah ini dengan jelas dari Batu Pandang Ratapan Angin. Dikarenakan Batu Pandang Ratapan Angin ini merupakan salah satu bukit bebatuan yang berada di sekitar Telaga Warna dan Telaga Penilon, oleh karena itu kita informasikan buat sahabat sekalian bahwasannya destinasi ini tidak cocok untuk lansia, dikarenakan menuju Batu Pandang Ratapan Angin ini jalanannya bebatuan dan menanjak. Namun meskipun begitu, setelah kita sampai di atas nanti kita dapat merasakan puas melihat panorama keindahan Dieng dari Batu Pandang Ratapan Angin. Di sepanjang perjalanan menuju Batu Pandang Ratapan Angin, kita dapat melihat beberapa bunga cantik khas dataran tinggi. Dan nanti di lokasi Batu Pandang Ratapan Angin kita juga dapat menemukan beberapa spot foto yang cantik, instagramable dan juga sedikit ekstrim. Baru setengah perjalanan kita bertemu dengan pos masuk dan di sini kita dikenakan biaya masuk per orang sebesar Rp15.000. Batu Ratapan ini merupakan bekas bebatuan dari aktivitas gunung berapi yang terjadi di Dieng Plateau. Bebatuan itu menumpuk hingga membentuk sebuah tebing. Awalnya area Batu Ratapan ini masih berupa perkebunan, namun seiring berjalannya waktu, pengelola setempat mengubahnya menjadi tempat menarik untuk memenuhi permintaan zaman. Di Batu Ratapan ini, pengunjung dapat menikmati pemandangan hamparan hijau pepohonan di tanah Dieng yang indah dari ketinggian 2100 meter di atas permukaan laut. Tidak cukup sampai situ, kilauan Telaga Penilon dan Telaga Warna semakin melengkapi keindahan yang tersaji. Semua keindahan tersebut semakin eksotis tatkala dilihat dari Batu Ratapan. Terkait pemberian nama Ratapan pada batu ini, ternyata ada alasannya, karena kondisi angin di kawasan Batu Ratapan ini sangat kencang sehingga membuat batu ini seperti mengeluarkan suara seperti ratapan atau tangisan seseorang. Dan inilah suasana di area parkir Batu Pandang Ratapan Angin. Tampak bangunan yang kita lihat di depan sana itu adalah Teater Dieng Plateau yang memutar beberapa film yang berkaitan dengan sejarah di kawasan Dieng. Kawasan parkir di Dieng Plateau atau di Batu Pandang Ratapan Angin ini cukup luas. Di sini juga tersedia toilet dan beberapa warung yang menjual aneka makanan berbahan dasar kentang khas Dieng dan juga makanan khas Wonosobo dan Dieng yang kita dapat nikmati langsung saat beristirahat di area parkir ini. Dan tentunya tidak kami lewatkan untuk membeli beberapa kilo kentang yang akan kita bawa sebagai buah tangan atau oleh-oleh dari dataran tinggi Dieng. Selain kentang, di sini juga terdapat oleh-oleh lainnya khas dataran tinggi Dieng, yaitu manisan buah karika, buah yang hanya tumbuh di dataran tinggi Dieng. Sebelum kita lanjutkan ke destinasi berikutnya, jangan lupa untuk support channel YouTube kita dengan cara memberi like, komen, dan juga subscribe.
Destinasi kedua adalah Desa Sembungan, desa tertinggi di Pulau Jawa. Di desa ini terdapat Bukit Sikunir dengan ketinggian 2.463 meter di atas permukaan laut. Di sini kita dapat melihat keindahan sunrise di pagi hari. Di desa ini terdapat Telaga Cebong yang di sekitarnya seringkali digunakan sebagai area untuk camping. Dan di desa ini juga terdapat beberapa villa yang disewakan. Desa ini nampak sepi pada siang hari, namun menjelang sore dan malam hari sangat ramai sekali dikunjungi oleh para wisatawan yang penasaran ingin melihat sunrise tercantik se-Asia Tenggara, yaitu Sikunir Golden Sunrise. Sobat dapat melihat video lengkap Sikunir Golden Sunrise di channel YouTube kita Picnic Boy Channel. Di sana kita informasikan tiket masuk dan juga kondisi perjalanan menuju bukit. Kita lanjutkan destinasi kita yang ketiga, yaitu Kawah Sikidang. Kawah Sikidang merupakan lapangan perkawahan di dataran tinggi Dieng yang berada paling dekat dengan kawasan Percandian Dieng. Mudah diakses dan dinikmati karena terletak di tanah datar, sehingga juga menjadi kawah yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan. Saat ini kita sedang berjalan menuju gerbang Kawah Sikidang. Tanpa sedang terdapat pembangunan di area parkir Kawah Sikidang. Dari sini kita jalan menuju gerbang Kawah Sikidang kurang lebih sejauh 500 meter. Kawah Sikidang merupakan kawah aktif terbesar yang berada di dataran tinggi Dieng. Karena di dataran tinggi Dieng ini terdapat beberapa kawah, diantaranya ada Kawah Sileri dan Kawah Sibanteng. Kawah ini memiliki satu telaga air panas kecil dengan air yang selalu mendidih dan lapangan celah gas dengan titik-titik yang selalu berpindah-pindah dari dalam suatu lapangan seluas kurang lebih 4 hektar. Disarankan kepada sobat yang ingin berkunjung ke Kawah Sikidang sebaiknya datang pada pagi hari, dikarenakan apabila datang pada siang hari uap panas dari kawah cukup berasa panas, dan sedangkan pada sore hari umumnya di sini rentan sekali dengan hujan. Dapat kita lihat dari tadi bahwa di sepanjang perjalanan menuju gerbang Kawah Sikidang masih terdapat beberapa banyak pembangunan. Jadi semuanya belum dapat berfungsi dengan baik. Beberapa ruko juga masih belum ada penyewanya. Begitupun dengan area parkir yang masih kosong karena kita masih menggunakan area parkir lama. Destinasi wisata Kawah Sikidang ini buka setiap hari mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan harga tiket masuk Kawah Sikidang menjadi satu paket dengan wisata Candi Arjuna dan Candi Bima. Kita dapat mengeluarkan atau dapat membeli tiketnya dengan harga Rp30.000. Jadi perlu dijelaskan kembali ya sobat, bahwa harga tiket sebesar Rp30.000 itu untuk 2 destinasi, yaitu tempat wisata yang pertama wisata Kawah Sikidang dan yang kedua adalah Candi Arjuna. Begitupun kalau sobat datang terlebih dahulu ke kawasan Candi Arjuna, sobat tetap akan dikenakan tiket sebesar Rp30.000 untuk dapat diteruskan ke destinasi Kawah Sikidang. Oleh karena itu sebaiknya sobat dapat menyimpan tiket agar dapat masuk ke area wisata yang selanjutnya. Perlu sobat ketahui, uap yang keluar dari kawah yang terbentuk karena letusan gunung berapi ini sangat indah dan dapat dijadikan spot foto yang menarik. Terdapat beberapa fotografer yang standby di area kawah yang menawarkan jasa fotonya kepada para wisatawan. Sekedar informasi untuk sobat yang ingin menggunakan jasa fotografer, sobat bisa menebus satu foto seharga Rp3.000 sampai dengan Rp5.000. Seperti kawah-kawah lainnya, Kawah Sikidang juga mengandung kandungan sulfur dan belerang serta zat beracun lainnya. Oleh sebab itu, bau gas yang keluar sangat menyengat dan beracun. Tidak ada salahnya buat sobat yang ingin datang ke Kawah Sikidang membawa masker untuk antisipasi. Keunikan kawasan ini adalah kawah utamanya yang berpindah-pindah sehingga diberi nama Sikidang yang berarti melompat seperti kijang.
Legenda ini diwariskan oleh masyarakat setempat secara turun-temurun dan tetap diingat hingga saat ini. Memasuki area Kawah Sikidang, kita dapat melihat deretan tenda para penjajah atau para penjual makanan. Namun hal ini bisa menjadi positif dan negatif. Positifnya dapat dijadikan tempat jajan makanan bagi para wisatawan yang kelaparan dan cukup lelah berkeliling Kawah Sikidang. Namun negatifnya, hal ini terlihat kumuh atau kotor dan sedikit mengganggu pemandangan. Semoga hal seperti ini dapat dijadikan perhatian oleh pemerintah setempat untuk menata para pedagang atau dilokasikan kembali di tempat yang semestinya, yang sebaiknya tidak mengganggu keindahan alam. Di sepanjang dataran yang kita lewati nampak hamparan-hamparan belerang atau panas bumi yang meletup-letup. Jadi para wisatawan dilarang memasuki kawasan tersebut dikarenakan membahayakan, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Letupan-letupannya itu berpindah-pindah sehingga tidak dapat kita prediksi. Sementara panasnya di sini tuh bisa membuat telur matang. Jadi itu ada tulisannya telur rebus kawah. Tapi ada saja beberapa penjual yang nekat menjual telur rebus dari Kawah Sikidang ini. Dan inilah destinasi kita yang terakhir, yang keempat adalah Candi Arjuna. Candi Arjuna ini merupakan salah satu bangunan candi di komplek Percandian Arjuna. Candi Arjuna diperkirakan candi tertua yang diperkirakan dibangun pada abad ke-8 Masehi oleh dinasti Sanjaya dari Mataram kuno. Memasuki lokasi Candi Arjuna, kita dapat melihat beberapa ruko yang menjual buah tangan khas Dieng seperti pakaian, kupluk, dan juga makanan. Dan ini adalah loket menuju kompleks Candi Arjuna. Seperti yang tadi sudah saya informasikan bahwa apabila kita sudah membayar 30.000 di Kawah Sikidang, kita hanya tinggal masuk saja di kawasan Candi Arjuna ini. Kompleks Candi Arjuna ini merupakan situs budaya yang dilindungi oleh pemerintah. Jadi Candi Arjuna itu diperkirakan dibangun pada abad 8 Masehi pada zaman kerajaan Mataram kuno. Dan candi ini merupakan peninggalan peradaban agama Hindu. Candi Arjuna ini merupakan bukti penyebaran agama Hindu tertua di Jawa. Candi Arjuna berdana bujur sangkar berukuran 6 x 6 meter. Candi ini menghadap ke arah barat. Candi ini termasuk dalam kompleks Candi Arjuna, di mana di dalam kompleks candi ini terdapat 5 candi, yaitu Candi Arjuna, Candi Semar, Candi Sri Kandi, Candi Puntadewa, dan Candi Sembadra. Candi-candi didirikan di atas fondasi berupa tanah lembut semacam gembut. Fondasi ini maksudnya untuk pemadatan tanah di bawah candi untuk memperkuat tanah sebelum didirikan candi. Saat ini di area atau di kawasan lokasi Candi Arjuna terdapat pertunjukan wayang orang. Dan saat ini juga banyak sekali dikunjungi wisatawan. Di sekitar candi terdapat beberapa bunga khas dataran tinggi yang cantik dan berwarna-warni. Bagaimana sobat, seru bukan berwisata ke dataran tinggi Dieng? Dalam satu hari kita dapat mengunjungi beberapa tempat wisata sekaligus seperti Batu Pandang Ratapan Angin, Dieng Plateau, Desa Sembungan, Kawah Sikidang, dan yang terakhir adalah wisata sejarah Candi Arjuna. Sekian cerita satu hari kita di dataran tinggi Dieng, keempat destinasi atau keempat tempat wisata. Jangan lupa untuk tonton video kita lainnya, review villa, review hotel, review glamping, review camping, piknik, dan kuliner. Semua ada di Piknik Woi Channel. Karena kita channelnya orang yang suka piknik dan kuliner. Sampai jumpa.